sadari saya sedang berputar-putar di Gembira Loka Zoo, tempat yang sangat konservatif. Artinya sangat memperhatikan konservasi atau memelihara alam lingkungan, sangat sesuai dengan seruan Paus Fransiskus Laudato Si dalam ensikliknya, memelihara bumi kita satu-satunya ini sebagai rumah kita bersama. Saya Romo Yonus Biarsanto, Vikar Katedral Kusuma di Semarang. Saat ini saya berada di Kebun Binatang Gembira Loka atau GLZoo Yogyakarta. Kesempatan ini saya bertemu dengan Bapak Joko Tirtono, Direktur Utama Gembira Loka. Pak Joko, selamat salam jumpa, sehat? Sehat selalu, Romo. Bagaimana pengalaman Pak Joko dalam mengelola dan bergaul dengan para hewan? Ya, kalau kami harus menyeimbangkan karena semua dua-duanya ciptaan Tuhan. Oh, Jadi bagaimana supaya merawat binatangnya supaya lestari dan merawat manusianya supaya serasi. oh. Ya, jadi kedua-duanya ya. Kenapa? Karena mungkin ada keirian yang satu bekerja cari uang, yang satu tidak bekerja tapi setiap hari dikasih makan. Iya. Sehingga dalam hal ini termasuk binatang itu setiap harinya makannya daging, misalnya harimau. Karyawan saya mungkin belum tentu setiap hari makannya daging. Jadi supaya tidak meri ya mereka harus diserasikan. Nah inilah hal yang sangat harus menyeimbangkan antara dua-duanya supaya mereka saling mengisi, saling membantu itu. Gembira Loka ini kan kebunnya luas, kebun binatang ini juga pohon-pohonnya besar-besar, sejuk. Nah, Bapak punya visi apa tentang alam di sini? Ya, jadi kami visinya Gembira Loka adalah melestarikan satwa dan tumbuhan agar berguna dan manfaat bagi kehidupan kita semua. Jadi kalau kita melestarikan tumbuhan, ciptaan Tuhan juga harus saling serasi. Asal mereka bisa hidup secara bersama-sama. Termasuk burung-burung akan datang, serangga akan datang. Itu salah satu kasananya. Termasuk tanaman ini juga dimanfaatkan. Kita sering ambil daun-daunnya dikasih makan untuk binatang, juga saling menyeimbangkan. Kemudian kotorannya binatang bisa untuk pupuk mereka juga. Itu seperti itu. Dalam situasi pandemi begini, apa pengaruh pandemi terhadap kehidupan Gembira Loka Zoo? Iya, otomatis pandemi itu sejak bulan Maret, tanggal 22 Maret kami tutup dan baru buka kembali tanggal 3 Agustus tahun 2020. Jadi kami tutup selama 5,5 bulan. Ini yang memberatkan bagi kami. Karena apa? Ya kami harus tetap bekerja untuk menghidupi binatang-binatang itu. Karena binatang itu jelas tidak bisa keliaran cari makan. Ya, mungkin yang lainnya bisa keluar mencari profesi yang lain, mencari makan. Binatang harus dikasih makan terus. Nah, itulah maka yang memberi makan harus masuk juga, diperiksa kesehatannya. Nah, selama 5,5 bulan ya kami sama sekali tidak mendapat penghasilan sama sekali. Ya, karyawan dalam hal ini kami gaji hanya 50%. Bagi yang dirumahkan waktu awal itu adalah diberikan 40%. Tapi yang 50% itu kalau mereka masuk bekerja diberikan uang transport. Seperti itu. Dan kami buka mulai bulan tanggal 3 Agustus. Dan sampai sekarang ini, bulan Maret tahun 2021, selama buka itu ya kami masih tekor. Jadi tidak bisa sepenuhnya karena mungkin masyarakat masih takut. Berwisata adalah sebagai pilihan, bukan pilihan utama bagi kehidupan manusia, sehingga mereka ya masih. Tapi kami harus tetap bersyukur apapun juga. Pak Joko ini kan bergaul dengan hewan dan manusia. Apa sih bedanya peri kemanusiaan dan peri kehewanan itu, Pak? Ya, peri kehewanan sama peri kemanusiaan sudah punya sendiri perinya itu. Ya.
Jadi kadang-kadang ada manusia yang berperilaku seperti binatang, tapi kadang-kadang binatang ada yang berperilaku seperti hewan. Manusia. Iya, manusia. Jadi dalam hal ini kadang-kadang kita menempatkan sendiri. Tapi yang jelas bahwa kita pun manusia harus mencintai binatang. Bahkan binatang kalau kita cintai, mereka akan tahu. Seperti halnya anjing patuh dengan tuannya. Ya, ada beberapa binatang buas, mereka juga akan patuh kalau kita beri makan, bersahabat. Jadi tidak ada yang namanya manusia itu. Jadi jangan saling menyakiti, ya, supaya kita manusia berperi ke binatangan dan binatang berperi ke manusia. Bukan hanya manusia saja yang berperi-peri. Iya. Kemudian apa pengalaman iman Pak Joko selama mengabdi di tengah alam lingkungan hewan-hewan dan manusia di GLSU ini? Ya, jadi saya terus terang bahwa pengalaman iman kami adalah karena semua ciptaan Tuhan, maka saya harus saling mengasihi, saling melindungi, dan yang paling utama adalah satu, binatang-binatang yang ada di kebun binatang Gembira Loka ini khususnya adalah mereka yang di kerangkeng, yang di dalam sangkar, sehingga mereka ditonton. Dengan ditonton otomatis menghasilkan uang. Dengan menghasilkan uang otomatis yang bekerja di Gembira Loka ini, manajemen dan karyawan dapat hidup. Nah, maka kami tidak boleh menyia-nyiakan dalam hal ini. Jadi kalau memberi binatang, ya jangan sekedarnya memberi makanan yang sewaton gitu. Tapi harus memberikan yang berkualitas. Gitu. Jadi jangan makanan sisa kadang binatang diberikan, apalagi ada binatang tidak menyayangi dibunuh dan lain sebagainya, tidak boleh begitu. Upaya-upaya terakhir kita ya harus menyelamatkan binatang itu, yang sakit diperiksa, ya, yang diabetes juga harus disembuhkan. Iya. Gitu. Jadi inilah salah satu bentuk manusia yang berperi kebinatangan. Iya itu Pak. Ya, Joko. jadi among satwa mrih lestari, among jalma mrih serasi. Wah. Demikian pembicaraan bersama Bapak Joko Tirtono di GLSU Yogyakarta. Among satwa mrih lestari, among jalma mrih serasi. Berkah dalam